maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Masykuroh M.Sos.I. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Siti Masykuroh sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ini adalah salah satu agenda dari Prodi juga yang berkaitan erat untuk membahas salah satu karya dari dosen kami di Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung. Yang selanjutnya sudah hadir bersama kami juga penulis buku sejarah maritim Indonesia yaitu Dr. Abdurrahman Hamid. Selamat siang Pak Abdurrahman Hamid. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita satu tempat tapi beda lantai Pak ya. Baik, kemudian ada Bapak Dr. Amrullah Amir MA. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, berkenan meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan kami Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung untuk sedikit berbagi ilmu dan pandangan mengenai sejarah maritim Indonesia. Baik, agar kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka agenda pada kegiatan siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pembukaan yang dalam hari ini kami mohon kepada Bunda Dr. Anda Hajah Siti Masykuroh M.Sos untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Pada Bunda Siti Masykuroh kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Amrullah Amir MA, selamat datang Pak di UIN Raden Intan Lampung, betapapun hanya melalui virtual. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdurrahman Hamid, penulis buku Sejarah Maritim Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Wahyu Iriana, tadi kelihatan di pojok sana, sejawat kami yang memperkokoh Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung, yang juga saya hormati host dalam acara ini, yakni Bapak Aan Budianto, yang sebagai sohibul hajat ya Pak ya, sebagai sohibul hajat acara ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini siang yang sangat cerah ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita semua, keluarga besar Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung, karena beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama mengupas, menguliti naskah karya dari Bapak Dr. Abdurrahman Hamid tentang sejarah maritim Indonesia, yang tentunya bagi Prodi Sejarah Peradaban Islam ini adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat bermakna ya, karena kita sama-sama memahami bahwa kajian sejarah maritim masuk sebagai bagian atau sebagai sebuah pendekatan bagi sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam, itu adalah sesuatu yang relatif masih baru ya, relatif masih baru bagi kajian sejarah peradaban Islam. Maka di lingkungan UIN, IAIN, dan PTKIN di bawah Departemen Agama juga masih belum banyak mengakomodir aspek sejarah maritim ini sebagai sebuah pendekatan di dalam kajian sejarah Islam. Dan ternyata
dalam diskusi-diskusi terbatas di Prodi Sejarah Peradaban Islam, ternyata pendekatan sejarah maritim itu luar biasa di dalam ikut memberikan jalan terang lah gitu ya, memberikan perspektif yang berbeda di dalam memahami proses-proses Islamisasi Indonesia, misalnya di dalam proses-proses jalur-jalur Islamisasi Indonesia, di dalam memahami bagaimana kemudian wilayah kemaritiman Indonesia itu ternyata juga sekaligus menjadi jalur-jalur dunia, dan ketika dihubungkan dengan peraliran daripada sejarah Islam itu sangat relevan. Maka oleh karena itu kami dari Prodi Sejarah Peradaban Islam tentu merasa bangga ya memiliki dosen seperti Bapak Dr. Abdurrahman Hamid yang begitu datang, karya-karyanya sudah banyak dan beliau dikenal sebagai ahli daripada sejarah maritim. Dan hari ini salah satu karya beliau yakni Sejarah Maritim Indonesia akan kita bedah bersama, dan harapan saya kita semuanya warga daripada Sivitas Akademika, terutama dari Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung akan mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita bisa sama-sama menimba pengalaman, menimba ilmu, dan kita akan menjadi semakin kaya di dalam perspektif kita di dalam memahami sejarah peradaban Islam. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Aan Budianto yang hari ini telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik ya. Acara ini telah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan mudah-mudahan acara ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Untuk itu saya selaku Kaprodi Sejarah Peradaban Islam tentu menyambut dengan sangat baik acara ini. Mudah-mudahan kita semua akan memetik hikmah dari acara ini. Dan saya selaku Kaprodi Sejarah Peradaban Islam dalam kesempatan ini ingin membuka secara resmi acara ini, maka marilah kita bersama-sama membuka acara bedah buku Sejarah Maritim Indonesia dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar, dan agar kita memiliki banyak waktu, banyak kesempatan untuk sama-sama masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Dr. Anda Hajah Siti Masyitul MSOSI selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Lampung yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Dr. Abdurrahman Hamid yang pada kesempatan ini akan sedikit memberikan gambaran tentang buku Sejarah Maritim Indonesia. Kepada Bapak Dr. Abdurrahman Hamid, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk bersilaturahmi, berdiskusi, berbagi sedikit ilmu yang kita miliki, terkhusus dalam kaitan dengan buku yang berjudul Sejarah Maritim Indonesia yang sudah cukup lama sebetulnya buku ini terbit pertama di tahun 2013 sebelum pemerintah Republik Indonesia menyatakan poros maritim. Jauh sebelum itu sudah buku ini terbit ya. Jadi izinkan saya untuk men-share screen materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Anda Siti Masyitul MSOSI. Yang saya hormati
Dr. Amrullah Amir, MA, ini sahabat saya, dan beliau juga adalah Ketua Program Studi S2 Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, yang memang dalam kesehariannya banyak bersinggungan dengan studi-studi tentang kemaritiman di Indonesia. Tentu yang saya hormati Mas Aan ya, sebagai promotor acara ini ya, yang telah mempersiapkan acara, dan sahabat saya Dr. Wahyu Iriana yang juga ada di sana, Mbak Uswa, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Apa sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik, Ibu dan Bapak sekalian, buku yang berjudul Sejarah Maritim Indonesia ini telah melewati perjalanan yang cukup panjang dan punya banyak cerita dan pemikiran di balik buku ini, mengapa perlu terbit dan ditulis pada saat itu. Untuk menyampaikan itu, saya ingin membagi uraian saya di dalam beberapa bagian ya. Yang pertama, tentu saya ingin menjelaskan alasan atau latar di balik lahirnya buku ini. Ya. Yang kedua adalah perspektif yang digunakan di dalam penulisan buku ini. Yang ketiga adalah kerangka teori yang digunakan untuk meramu sejarah maritim Indonesia, dan yang terakhir tentunya adalah orientasi dari isi buku ini. Nah, buku ini terbit di tahun 2013 dan alhamdulillah sudah cetakan keempat di tahun 2018. Memang cukup banyak peminat dari buku ini. Namun barusan kali ini ada pembicaraan khusus untuk melihat karya ini. Mengapa buku ini ditulis ya? Ada beberapa sebab yang melatari saya harus menulis buku ini. Yang pertama, karena keterbatasan bahan bacaan tentang sejarah maritim Indonesia. Ketika saya mengikuti pendidikan di S1 sampai dengan S2, sangat sulit untuk mendapatkan buku-buku yang bertema atau mengulas tentang sejarah kemaritiman Indonesia. Padahal secara geografis Indonesia adalah negara maritim. Namun pada kenyataannya pengetahuan tentang kemaritiman itu masih sangat minim. Dan itu antara lain disebabkan oleh keterbatasan bacaan, bukan karena faktor historisnya, tetapi karena keterbatasan bacaan tentang sejarah maritim Indonesia. Kemudian yang kedua, penulisan buku ini tak lepas dari motivasi arahan yang pernah diberikan oleh guru kami, ya, guru saya dan juga guru dari Dr. Amrullah Amir, yakni almarhum Dr. Edward L. Polinggumang, yang memang merupakan pionir di dalam penulisan sejarah maritim di Indonesia. Beliau menamatkan pendidikan S3 di Vrije Universiteit Amsterdam, ya, yang di bawah bimbingan Profesor Heder Sutherland, ya, sejarawan yang sangat mumpuni di dalam perkembangan sejarah di dunia tentunya. Lalu yang ketiga, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pengajar sejarah maritim. Nah, tentu pengalaman ini karena di tahun 2013 ya, pengalaman ketika saya menjadi dosen luar biasa atau tidak tetap di Universitas Hasanuddin di bawah bimbingan almarhum Dr. Edward L. Polinggumang, saya diminta untuk pertama mengajarkan mata kuliah itu di tengah keterbatasan bacaan. Yang kedua, beliau menyarankan kepada saya bahwa salah satu cara untuk mendalami satu bidang kajian adalah dengan menulis bukunya. Nah, dengan begitu setiap saat saya mengikuti kuliah-kuliah beliau, ikut mendengarkan di kelas dan mencatatnya dengan tertib satu demi satu saya catat, dan pada akhirnya saya kerjakan, saya tulis, dan alhamdulillah kemudian menjadi buku. Nah, di Universitas Hasanuddin tempat buku ini pertama kali lahir, memang diajarkan dua mata kuliah sejarah maritim. Yang pertama adalah sejarah maritim dunia, yang kedua adalah sejarah maritim Indonesia.
Selain itu juga sebetulnya ada mata kuliah yang lain, yakni sejarah pelayaran dan perdagangan, yang juga masih dalam nuansa sejarah maritim. Ada mata kuliah sejarah kota-kota pantai, dan ada mata kuliah wawasan sosial budaya bahari. Setidaknya ada 5 mata kuliah yang selalu menafasi kehidupan akademik di Universitas Hasanuddin pada saat saya menjadi dosen tidak tetap di sana. Nah, namun pun demikian, kendati ada tanggung jawab moral, ada motivasi, mimpi akan terwujudnya karya ini, itu tak lepas dari dukungan, dalam tanda petik saya menyebut desakan, dari Bapak Muhammad Nursam, ya, yang sering saya sebut ya Bung Nursam. Beliau adalah Direktur Penerbit Ombak Yogyakarta, sebuah penerbit nasional yang sangat konsen pada publikasi karya-karya sejarah. Nah, saya sangat senang sekali oleh karena keinginan untuk mempublikasikan karya itu disambut baik oleh beliau dan dalam tanda petik mendesak saya agar naskah itu segera diterbitkan. Dan 4 hal inilah yang telah membidani lahirnya karya sejarah maritim Indonesia ini. Jadi dia tidak lahir begitu saja, ada proses, ada dialog, ada negosiasi, ada kompromi yang membuat buku ini kemudian bisa terbit. Lalu di dalam menulis buku ini ada perspektif yang coba saya ingin tuangkan kepada pembaca, yakni bagaimana menempatkan sudut pandang maritim, ya, yakni bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Kita mengenal konsep archipelagic state, yang artinya negara maritim. Seringkali istilah archipelagic state ini dengan keliru diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal istilah archipelago, ya, archipelagis itu dari ars dan pelagos yang artinya laut yang utama. Ini seringkali diterjemahkan dengan negara kepulauan. Padahal dari sisi istilah, dari sisi fakta geografis, dari sisi fakta hukum, kita adalah negara maritim. Negara yang sebagian besarnya adalah laut yang ditaburi oleh ribuan pulau. Sebetulnya konsep ini sudah juga sangat lama diperkenalkan oleh Adrian Belapian, nahoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Namun entah mengapa anjuran dan himbauan itu juga tidak banyak mendapatkan sambutan. Ya mungkin satu di antara sebabnya adalah karena Profesor Belapian belum sempat menuliskan buku yang secara khusus mengenai sejarah maritim Indonesia, sehingga gagasan itu kemudian tidak terekspos secara luas, kecuali pada kalangan terbatas pada komunitas sejarawan dan para mahasiswa yang pernah dibimbingnya di Universitas Indonesia. Nah, perspektif yang kedua adalah sudut pandang kita mengenai laut. Seringkali ada diskusi mengenai laut itu sebagai pemisah atau penghubung. Nah, diskusi ini sebetulnya seringkali ya ibaratkan ayam dan telur, mana yang duluan. Tapi sifat laut yang memisahkan dan menghubungkan, menurut saya itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengatasi jarak. Dalam artian bahwa lautan itu adalah jarak yang ia dapat menjadi pemisah dan juga bisa menjadi penghubung. Ambil contoh yang paling sederhana antara Jawa dengan Sumatera. Selat Sunda, ia bisa menjadi pemisah dan juga bisa menjadi penghubung. Sifat pemisah dan penghubung itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengatasi jarak. Bila Selat Sunda telah mampu diarungi dari Lampung ke Jawa misalnya, maka Selat Sunda berfungsi sebagai penghubung. Tetapi selama orang belum mampu mengarungi Selat Sunda, maka selama itu pula Selat Sunda akan menjadi pemisah antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, perspektif macam inilah yang perlu dijernihkan di dalam memahami sejarah maritim. Nah, seringkali diskusi ini sebetulnya berkisar pada soal pemisah dan penghubung, tapi itu sangat mudah untuk bisa dijelaskan dengan argumentasi yang saya katakan tadi adalah soal kemampuan mengatasi jarak. Nah, fakta geografis negara kita, ya saya pikir ini adalah pelajaran dasar ketika kita belajar sejarah Indonesia. Selalu kita disuguhkan bahwa Indonesia adalah negara yang berada di antara 2 samudra, Pasifik dan Hindia, di antara 2 benua, Asia dan Australia. Nah, kalau kita lihat komposisi wilayah ini, jelas sekali ya,
bahwa kita adalah negara maritim, bukan negara kepulauan. Makna negara maritim atau negara laut itu adalah bahwa sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah lautan, dan kita bisa lihat pada peta ini. Ya, kita punya 17 ribuan pulau, ya, dengan bentang laut yang begitu luas, dan Indonesia adalah negara maritim, negara dengan panjang pantai terluas di dunia setelah Kanada. Gitu. Nah, oleh karena itu, konsep yang tepat untuk menggambarkan Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Pada konteks ini, laut adalah penghubung, bukan sebagai pemisah. Nah, untuk menulis karya ini, saya dari guru saya tadi, almarhum Dr. Edward Bulinggoma, yang juga beliau begitu tertarik dengan pendapat dari Alfred Thayer Mahan, yang kemudian lebih populer dengan istilah teori Mahan di dalam bukunya tentang pengaruh laut terhadap sejarah. Gitu. Nah, buku ini terbit di abad 19 akhir dan telah mengubah banyak cara pandang dan kebijakan negara-negara kontinen. Ya. Misalnya Amerika yang mulanya berorientasi darat lalu kemudian menjadi kekuatan maritim yang sangat hebat. Ya, memang Mahan adalah salah satu pimpinan angkatan laut pada yang mengabdi untuk Amerika Serikat. Dan teori ini sudah sangat banyak mempengaruhi negara-negara lain. Mahan terinspirasi dari pengalaman Inggris. Ya. Inggris itu negara kecil di Eropa sana, namun ia punya kekuatan maritim yang membuat ia bisa menguasai sebagian wilayah dunia. Itu karena kekuatan maritimnya. Sebab Inggris menyadari dunia adalah sebagian besarnya adalah lautan, maka untuk bisa menguasai sebagian dunia, maka kekuatan laut itu menjadi sangat penting. Nah, Mahan mencoba untuk mengelaborasi itu di dalam buku ini sehingga lahirlah teori Mahan. Teori Mahan itu seperti apa? Nah, kata Mahan, ada 6 syarat suatu negara bisa menjadi negara maritim. Ini bisa kita gunakan untuk melihat konteks Indonesia. 6 unsur itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, unsur yang berkaitan dengan alam. Yang kedua adalah unsur yang berkaitan dengan manusia. Unsur yang berkaitan alam itu, yang pertama adalah posisi geografis. Ia berada di mana. Kemudian yang kedua adalah kondisi wilayah. Seberapa panjang pantainya yang memungkinkan penduduk punya akses untuk mengarungi lautan dan berprofesi sebagai pelayar dan peniaga di masa tertentu. Lalu adalah luas teritorial. 3 unsur ini menjadi faktor syarat bagi suatu negara bisa berkembang menjadi negara maritim. Unsur manusia yang berpengaruh pada tumbuhnya sebuah negara menjadi negara maritim, yang pertama adalah jumlah penduduk. Tetapi jumlah penduduk yang dimaksud oleh Mahan bukan pada total jumlah penduduk itu, melainkan seberapa banyak, jumlah penduduk di suatu negara yang punya garis pantai yang panjang itu berorientasi pada kegiatan kemaritiman sebagai pelayar, sebagai peniaga, sebagai nelayan tentunya. Yang kedua adalah karakter nasional. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya. Nah, kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah bahwa ada kontinuitas di sebuah sistem pemerintahan antara satu rezim dengan rezim yang lain yang berorientasi maritim. Tidak ada perubahan di dalam hal perhatian mereka pada kebijakan maritim. Ya, dalam sistem politik kenegaraan kita dalam sejarah Indonesia, seringkali kita tidak mengalami proses kontinuitas macam itu. Satu rezim tampil dengan visinya satu, rezim berikutnya tampil dengan visinya satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya keterputusan visi. Nah, Mahan berangkat dari pengalaman Inggris, bahwa siapapun yang berkuasa di Inggris, kebijakan kemaritiman itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ia sudah menjadi semacam garis besar haluan negara, kira-kira gitu. Nah, makanya saya seringkali mengatakan, andaikan Indonesia ingin tetap dipertahankan sebagai negara maritim, harusnya ada GBHN maritim atau garis-garis besar haluan negara bidang kemaritiman. Atau lebih ekstrim lagi adalah perlu adanya doktrin maritim. Ya, karena itu adalah realitas historis, realitas geografis dan yuridis negara kita. Nah, di dalam memahami teori Mahan yang saya gunakan dalam buku ini, perlu
ketahui dan dibedakan dua unsur kekuatan laut atau kekuatan maritim. Yang pertama adalah sea power dan yang kedua adalah naval power. Keduanya sama-sama kekuatan laut, namun penempatan armada laut ini berbeda. Kalau naval power adalah kekuatan laut yang ditempatkan dalam wilayah teritorial sebuah negara. Sedangkan sea power adalah kekuatan maritim yang ditempatkan di luar teritorial negara, di jalur-jalur strategis untuk mendukung kepentingan sebuah negara. Nah, Amerika Serikat punya sea power sampai melampaui wilayah teritorial negaranya. Makanya ia masuk di dalam kategori negara yang punya sea power. Negara yang punya sea power sudah pasti punya naval power. Gitu. Nah, tidak banyak negara yang punya dua unsur ini. Kalau Mahan mengatakan ya, dua syarat ini menjadi satu hal yang mutlak bila suatu negara ingin berkembang menjadi negara maritim. Nah, apa saja yang ingin dibicarakan di dalam buku ini? Yang pertama, dan ini nampak di bagian bab awal, buku ini mencoba untuk menghadirkan sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Tentu akan berbeda dengan sejarah Indonesia dalam pengertian umum. Jadi, saya mencoba untuk melihat unsur-unsur kemaritiman, ya. Unsur-unsur kemaritiman yang saya maksud di dalam buku ini atau lingkup studi sejarah maritim itu yang paling menonjol dan banyak dikemukakan oleh para sarjana adalah terkait dengan perkapalan, terkait dengan pelayaran, perdagangan, pelabuhan, dan perompakan atau bajak laut. Nah, dimensi itu coba selalu ditampilkan di setiap bagian dari buku ini sebagai satu bentuk bahwa karya ini ditulis menggunakan pendekatan maritim untuk melihat sejarah Indonesia. Yang kedua, di bab 2 dari buku ini menghadirkan bagaimana jaringan maritim, bagaimana Nusantara itu sudah terintegrasi dengan jalan maritim yang sudah sangat lama sejak abad 1 Masehi, gitu, sampai dengan abad ke-7. Lalu yang menjadi fokus ya, yang banyak didiskusikan dalam karya ini adalah sejumlah kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Ya. Kita mulai dan saya memulai dari Kedatuan Sriwijaya ya, yang ada di Sumatera Selatan, yang bertahan dalam tempo yang cukup lama dari abad ke-7 dan seterusnya. Lalu kemudian ada Majapahit di Jawa, lalu ada Malaka, lalu kemudian di Sulawesi ada Makassar, dan di paling timur Nusantara ada Ternate dan Tidore. Nah, semua kerajaan yang bercorak maritim itu menjadi fokus. Tapi sekali lagi saya mencoba untuk melihat bagaimana realitas dari negara-negara atau kerajaan bercorak maritim itu dengan menggunakan kacamata Mahan, kira-kira seperti itu. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah buku ini mencoba untuk melihat kehadiran kekuatan maritim Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda yang ikut mempengaruhi arus sejarah Indonesia. Nah, sekilas kalau Ibu dan Bapak belum sempat membaca buku ini adalah daftar isi dari buku ini ya. Buku ini terdiri atas 10 bab ya. Bisa kita lihat bagaimana aspek teori Mahan itu menjadi bingkai analisa untuk kemudian ditinjau atau diuji kembali ya. Ini di bab 2 saya bercerita tentang teori Mahan dan negara maritim, lalu di bab 10 saya mencoba untuk menguji kembali apakah kata Mahan itu benar, apakah kata Mahan itu terwujud di dalam realitas sejarah Indonesia. Ternyata apa yang dikatakan Mahan itu tidak banyak bersesuaian dengan pengalaman sejarah Indonesia, yang pada akhirnya di bagian kesimpulan saya mengatakan bahwa ya teori Mahan sebagai satu pisau analisa untuk menjelaskan suatu kekuatan politik berorientasi maritim atau enggak itu penting digunakan. Tetapi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan semua kata Mahan tentang pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu tidak boleh kemudian kita dengan semena-mena mengatakan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu bukan kerajaan maritim, sebab mereka punya pengalaman yang sangat lama selama berabad-abad berjaya sebagai kekuatan maritim. Nah, ini catatan penting untuk teori Mahan yang semula saya sangat kagum dengan teori Mahan, tetapi di bagian akhir buku ini saya kok malah ini ya
malah mulai meragukan sebagian dari apa yang dikatakan oleh Mahan, tidak semuanya tentunya. Nah, buku ini alhamdulillah ya, di tahun 2013 ketika terbit itu langsung di review di jurnal Brill ya di Belanda ya. Ini bisa dilihat di depan ya. Saya pun juga baru tahu setelah penulisnya Imade Andi Arsana memberitahukan saya dan mengirimkan artikel ini. Oke, saya kira itu Mas Aan beberapa hal yang ingin saya bagi mengawali diskusi kita hari ini terkait dengan buku Sejarah Maritim Indonesia yang terbit di tahun 2013 dan sekarang sudah cetakan yang keempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdurrahman Hamid yang tadi telah memaparkan mengenai buku Sejarah Maritim Indonesia, salah satu karya yang luar biasa dari beliau, di mana buku ini sudah cukup melalang buana gitu Pak ya, bukan hanya di Indonesia tapi sudah banyak pesanan juga dari negara tetangga kita seperti dari Malaysia juga. Dan seperti yang dikatakan Bunda Siti Maskuh tadi, bahwasanya memang prodi sejarah peradaban Islam ini cukup beruntung dengan kedatangan dan bergabungnya Bapak Abdurrahman Hamid menjadi salah satu tenaga pengajar di prodi sejarah peradaban Islam Pintar Lampung. Dan kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh Dr. Amrul Amir, MA. Sedikit saya bacakan mengenai riwayat hidup beliau. Namun sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Amrul Amir. Selamat siang Bapak Amrul Amir. Siang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah bersedia bergabung dengan kami, Produser Peradaban Islam. Sama-sama. Baik, beliau ini adalah salah satu pengajar atau dosen di ilmu sejarah Pak ya, di Universitas Hasanuddin. Beliau dulu adalah alumni dari S1 Sejarah Unhas, kemudian S2-nya di UGM. Ternyata sama Pak, kita satu alma mater. Saya juga S2 juga di UGM. Sama-sama dari Bulak Sumur ya. Mazhab Bulak Sumurnya tuh. Ya. Ternyata ketemu saudara keagama gitu. Kemudian beliau S3-nya di sejarah, mengambil sejarah juga di Universitas Kebangsaan Malaysia. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau juga. Amin. Amin. Kemudian ada sedikit salah satu buku karya beliau yaitu mengenai yang baru terbit tahun 2019 kemarin Pak ya, yaitu Pedagang Melayu di Sulawesi Selatan, Identitas dan Kuasa. Dan itu salah satu buku dari karya beliau yang cukup luar biasa. Tidak berpanjang lebar, kami langsung berikan saja kesempatan kepada Bapak Dr. Amrul Amir MA untuk memberikan sedikit tanggapan beliau terhadap buku yang cukup luar biasa yaitu Sejarah Maritim Indonesia karya Dr. Abdurrahman Hamid. Kepada Bapak Dr. Amrul Amir MA, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya cukup senang ketika sahabat saya menghubungi saya untuk menyampaikan bahwa buku bestseller dia tentang dunia maritim Indonesia akan dibedah. Walaupun buku ini sudah lama, tapi buku ini sangat menarik untuk dijadikan kajian terutama sejarah maritim dan menjadi pengantar bagi kita untuk memahami dunia maritim. Dan saya mau sampaikan terima kasih saya juga kepada Ibu Kaprodi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mau mengatakan isi hati saya bahwa sebenarnya ketika saudara saya Rahman Hamid pindah ke UIN Lampung, saya salah satu orang yang paling bersedih. Karena saya kehilangan partner, sama-sama pengajar di mata kuliah sejarah maritim. Kami satu guru dengan Dr. Edward Polinggomang. Kalau Rahman Hamid itu lebih keluar ke laut, saya kajian maritim saya masuk ke dalam. Bagaimana dampak dari
dunia maritim itu dalam pembentukan masyarakat. Makanya kajian saya itu lebih banyak tentang bagaimana misalnya kedatangan orang Melayu di Sulawesi Selatan yang banyak mengubah, memberi warna kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan ketika karya itu terbit, malah rekan-rekan di Malaysia minta supaya karya itu diterbitkan di sana karena dianggap bahwa itu adalah kajian pertama yang memperlihatkan bahwa dinamika orang Melayu dalam mewarnai dunia Sulawesi Selatan. Selama ini orang hanya melihat bagaimana orang Makassar dan Bugis memberikan warna pada dunia Melayu, sementara saya melihatnya terbalik. Tapi itu adalah hasil diskusi saya yang intens juga dengan saudara saya Rahman Hamid dan apa yang diberikan oleh guru kami Dr. Edward Polinggomo. Saya ingin mengutip seorang player Arab yang bernama Al-Muqaddasi. Dia pernah bertanya, mengapa laut yang sama memiliki 8 nama yang berbeda? Lalu jawabannya adalah, itu adalah lumrah alam kepada sesiapa yang sering berlayar meredah samudra lautan, melintasi samudra lautan. Itu istilah Melayu yang saya pinjam. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalau kita membaca karya Rahman Hamid itu, kita bisa melihat bagaimana tentang kehidupan yang harmonis dan juga penuh dengan pertentangan yang telah berwujud, yang wujudnya sudah sangat lama. Jadi dunia maritim itu punya banyak warna, mewarnai tentang keharmonisan manusia dan juga banyak mewarnai tentang pertentangan, peperangan yang terjadi di alam manusia. Walaupun secara geografi lautan memisahkan manusia, tetapi pada masa yang sama itu lautan dapat menyatukan manusia-manusia yang terdiri dari berbagai bangsa, warna kulit, perkauman, derajat, agama, dan berbagai faham yang mewujudkan kehidupan yang harmonis sehingga membentuk sebuah peradaban. Saya ingin men-share sedikit, saya punya sebentar ya. Saya ingin men-share tidak nampak. Atau nanti ini ada masalah sedikit dengan punya saya. PowerPoint saya. Jadi ada berapa kajian awal selain tadi yang disebutkan oleh saudara saya Rahman Hamid tentang Mahan. Dalam kajian sejarah maritim tentulah kita harus menyebutkan nama Fernand Braudel. Fernand Braudel itu seorang sarjana Prancis aliran Annales yang menerbitkan bukunya di tahun 1975 dengan judul The Mediterranean and Mediterranean World in Age of Philip II, atau Laut Mediterania, Laut Tengah dan dunia Laut Tengah di masa Raja Philip II. Buku itu sangat menarik untuk melihat bagaimana dinamika perkembangan dan apa semua. Dan sebenarnya buku itu terinspirasi oleh sarjana Islam, Ibnu Khaldun. Bagaimana Pak Rahman Hamid? Sebenarnya sarjana Muslim pertama sebenarnya yang mengkaji itu, dan Fernand Braudel itu melanjutkan hal tersebut. Lalu ada juga kajian dari sarjana Khauduri KN. Sebenarnya pengen sekali saya tampilkan tadi ini ya, tapi sepertinya screen saya bermasalah ini. Saya coba lihat dulu. Sudah bisa Pak kalau nggak salah. Sudah saya jadikan co-host, bisa share screen. Oh gitu ya? Oh ya, sorry. Ya. Coba boleh. Sudah Pak, sudah saya jadikan co-host, sudah bisa. Ya. Sudah? Sudah. Soalnya minggu ini, aduh, terus terang agak cukup padat. Tadi habis baru membawakan materi baru selesai membawakan materi di FGD tentang
tentang sungai. Dan saya langsung lanjut lagi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu saya mau menyebutkan nama lagi Chowdhury tentang yang membahas tentang trade and civilization in the Indian Ocean, economic history from the rise of Islam to 1750. Jadi Chowdhury ini membahas tentang pelayaran dan pembentukan masyarakat di Lautan Hindia dari kacamata ekonomi, mulai dari munculnya Islam hingga tahun 1750-an. Sebuah tahun yang disebut oleh Anthony Reid itu sejarah modern awal Asia Tenggara. Lalu saya lihat juga ini Kair Hall. Pak Rahman juga banyak mengambil kajian dari Kair Hall itu. Terbit tahun 85, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. Itu termasuk karya Babon juga yang sangat tebal itu. Walaupun terjemahan Indonesianya kurang bagus sebenarnya. Lalu ada 2 volume dari Anthony Reid yang saya pikir kami dan Rahman itu menjadikan dan banyak sejarawan itu menjadikan dia buku Babon, yaitu Southeast Asia in Age of Commerce. Jadi sudah diterjemahkan sudah lama sih diterjemahkan oleh Obor tentang Asia Tenggara pada masa tahun 1450 sampai 1680. Dan ringkasannya itu bisa dilihat dalam bukunya Anthony Reid juga yang berjudul Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh LP3S. Lalu saya juga mau sebutkan bagi tulisannya Sutherland. Itu adalah, kalau mau dikatakan dulu, Heather Sutherland itu adalah nenek guru kami, karena Pak Edward juga itu adalah murid dari Ibu Heather Sutherland, dan ilmu Heather Sutherland itu juga diambil oleh Rahman Hamid. Saya juga beruntung bahwa saya belajar dari 2 murid Heather Sutherland, yaitu Pak Edward Polingkowang sendiri dan Nordin Husin. Mereka berdua itu adalah murid langsung dari Ibu Heather Sutherland. Dan yang saya mau sebutkan juga bahwa kajian dari Nordin Husin mengenai perdagangan masyarakat di Melaka, dan itu cukup menarik. Dan hal yang penting dari kajian Rahman Hamid ini adalah setiap bab itu adalah penuntun kepada kita untuk masuk ke dalam karya-karya penulis dunia tadi. Dan bisa dibayangkan misalnya kalau pembaca pemula untuk bisa masuk ke dalam bacaan-bacaan yang cukup berat tersebut, baik dalam edisi Inggris maupun dalam edisi Indonesianya, beberapa di antaranya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu masuk Hall, Reid, ada juga siapa kemarin itu, Ketiri Tambi, apa semua, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi tanpa memahami dunia maritim dunia maritim yang diantar oleh buku Sejarah Maritim Indonesia karya Rahman Hamid ini, saya yakin pembaca pemula itu akan kelelahan dan hanya berhenti di halaman 5, paling jauh feeling saya. Itu. Karena harus ada penuntun untuk memahami konsep-konsep yang ada di dalam, dan buku Sejarah Maritim Indonesia ini adalah buku yang penting. Dan sebagai pengantar dasarnya, sebelum misalnya untuk masuk ke pengantar berikutnya dari buku karya Abel Apian yang mengenai sejarah pelayaran di Nusantara. Itu juga buku karya Rahman Hamid ini sebenarnya panduan awal untuk kita bisa memahami
Karena kalau kita baca misalnya sejarah modern Indonesia karya Wycliffe atau Flag ke Nusantara, itu masih jelimet. Karena karya tersebut memang diperuntukkan bagi pembaca di luar orang Indonesia. Itu. Kalau karya Rahman Hamid ini memang ditunjukkan kepada pembaca orang Indonesia. Nah, jadi itulah bedanya. Jadi kadang kalau kita lihat di kampus, orang memakai patokan itu untuk memahami Indonesia, termasuk hampir di bab-bab awal itu juga diterangkan tentang bagaimana perkembangan dunia maritim dalam bukunya Wycliffe atau Flag ke tentang Nusantara itu, tetap masih ribet bagi kita kalangan misalnya pembaca awam tentang sejarah Indonesia. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh pengantar yang diberikan oleh Saudara Rahman Hamid, bahwa sangat sedikit, bahkan mungkin bisa dihitung jari, kalaupun ada sebelumnya tulisannya Patri, itu sangat susah sekali didapat lagi tentang sejarah maritim Indonesia. Itu pun sudah tidak terbit lagi. Jadi beruntunglah kita ketika karya Rahman Hamid ini bisa sampai cetak ulang dan memberikan panduan dasar untuk menyelami dunia maritim Indonesia. Jadi buku ini sangat menarik, betul. Saya menggunakan juga di kelas buku ini. Jadi dia betul-betul mengantar kita untuk melihat bagaimana dunia maritim dari pintu masuk, terutama penggunaan teori Mahan. Itu teori klasik yang sudah menjadi acuan awal sebelum nanti akhirnya munculnya juga teori analis yang akhirnya, kalau ini kan lebih banyak menggunakan arsip apa semua kan. Nanti kalau kita sudah paham ini, untuk masuk ke dunia analis itu nanti bisa lebih ini, yang menggunakan berbagai macam sumber seperti itu. Lalu saya juga ingin katakan bahwa persoalan besar dalam kajian masyarakat Nusantara yang mendiami wilayah Nusantara, seperti apa yang ditampilkan oleh Rahman Hamid ini adalah sejak awal mereka mewujudkan peradaban, sejak awal mereka berlandaskan kehidupan maritim, dan perdagangan sudah menjadi awal kehidupan mereka. Saya belum membaca banyak tentang karya bagaimana pembentukan masyarakat awal di Lampung. Tapi yang menarik adalah kata Bandar Lampung itu pasti merujuk tentang dunia maritim. Kata bandar. Saya bahkan sampai semalam pun merenung ketika percakapan saya dengan Rahman Hamid itu menarik, membuat saya banyak ini. Saya tadi juga berpikir ketika membawakan materi mengenai jaringan sungai dalam pariwisata Sulawesi Selatan, saya bilang kota Bandar Lampung adalah kota yang paling tepat menggambarkan bagaimana sebuah kota. Karena kalau disebut kota Lampung, itu merujuk, apakah benar Lampung itu masih merujuk suku kan? Seperti itu. Apakah ada suku Lampung? Iya kan? Masih ada. Itu ada. Kata Bandar Lampung itu sudah menyingkir, sudah tidak lagi menegaskan bahwa Lampung itu sebuah etnisitas, tetapi sebuah kota, sebuah nama kota, dan sebuah kota dengan kota maritim itu adalah sebuah kota yang pasti multi etnis dan multidimensi, seperti itu. Saya yakin di Bandar Lampung ada sangat banyak etnis yang hidup bersama dan mengembangkan kota tersebut, sama seperti Makassar. Di Makassar itu ada Cinanya, ada India, Peranakan, apa semua. Tetapi ketika disebutkan kota Makassar, bayangan orang adalah etnisitas.
Makanya tadi saya bilang, seandainya namanya jadi Bandar Makassar, itu mungkin lebih tepat untuk menampilkan bahwa itu sebuah kota. Karena kalau disebut kota Makassar, orang akan merujuk kepada bahwa ini kota milik orang Makassar. Padahal kota Makassar itu sejak abad 15 ketika dia dipindahkan dari wilayah Tamalate ke Somoopu, sebuah bandar yang terkenal, itu menjadi kota multikultural. Jadi apa namanya, kajian-kajian sejarah maritim itu memperlihatkan kepada kita bahwa keberagaman itu telah lama hadir dalam masyarakat kita. Jadi kata klaim-klaim etnisitas itu mungkin bisa apa namanya, yang bisa merusak persatuan itu bisa menjadi tawar di situ. Oke. Dan karya Rahman Hamid ini betul-betul memperlihatkan hal tersebut. Saya sangat senang membaca, dan mahasiswa saya lebih mudah juga melihat bagaimana naik turunnya perkembangan dunia maritim di Asia, hegemoni Majapahit, perdagangan dan perkapalan, misalnya di bab 5, bab 6, bab 7, tentang kedatangan orang Portugis dan Spanyol apa semua. Ini cukup menarik semua. Di sini kita bisa perlihatkan bahwa dunia maritim itu tidak subjektif. Di kasus misalnya di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, itu kita dapat dikatakan bahwa dia banyak memanfaatkan orang-orang luar. Seperti disebutkan ketika Malaka 1511 itu di apa namanya 1536 Melaka diambil alih oleh Belanda, sekitar 3.000 orang Portugis berdiam di Melaka, di Makassar. Bahkan ada satu pedagang namanya Francisco Figueira, itu adalah penasehat dari Raja Sultan Hasanuddin di Makassar. Mungkin saya menunggu cerita dunia maritim yang ditulis oleh saudara saya Rahman Hamid dan teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung mengenai dunia maritim di Lampung. Saya menantikan itu supaya kita bisa melihat apakah polanya sama sebagai kota maritim atau ada varian-varian yang lain tentang hal tersebut. Saya harap kehadiran saudara saya Rahman Hamid itu bisa memberikan warna dan apalagi saya lihat ini, saya bilang, wah, ini Rahman tiap 2 hari pasti ada kegiatannya. Kita biasa bikin seminggu sekali, ini tiap 2 hari. Dan ya, betul, webinar itu sekarang murah. Dibanding kita bikin seminar yang di hotel, webinar itu kita cuma butuh Zoom. Dan itu lebih efektif, dan buat kita juga dosen bisa menambah lebih cepat. Oke. Terlepas dari segala hal yang positif, saya juga ingin mengkritisi karya saudara saya ini. Saya ingin mengkritisi ketika saudara Rahman Hamid pindah. Terus terang saya agak kesulitan juga mengajar sendirian di kajian maritim, apalagi saya lebih berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan orang maritim yang tinggal di darat. Lalu ada teman satu lagi mencoba menggantikan, dan kita berdiskusi bahwa, dan ya mungkin ini buat masukan buat saudara Rahman Hamid adalah selain hal besar mengenai laut, kapal dan apa semua, hal yang penting dilihat juga adalah tentang manusianya, tentang tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting di dalam dunia maritim. Seperti yang ditulis juga oleh Anthony Reid, misalnya dalam karyanya Matoaya dan Patingoloang tentang keluarga agung itu.
Uh, atau yang ditulis juga oleh siapa tentang Sultan Iskandar Muda, kalau nggak salah Ray juga, bukan, Denis Lombard. ya Denis Lombard juga. Ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh Melayu sebenarnya. Enrique de Malacca itu juga cukup menarik untuk dikaji, ya kan? Enrique de Malacca itu yang menyertai Magalhães. Itu tokoh Melayu juga yang menarik untuk dilihat bagaimana. Walaupun namanya Enrique de Malacca, dia sebenarnya dimelayukan, diportugiskan. Namanya, ya dia diportugiskan. Dia sebenarnya anak Melayu yang ini. Jadi saya pikir mungkin kajian tokoh-tokoh ini juga bisa supaya kita mendapatkan pembelajaran. Seperti kalau kita melihat misalnya kajian tentang yang dilakukan oleh Reid itu tentang Matuaya apa semua, itu cukup. Walaupun ada karya-karya berikutnya memperlihatkan sisi lain, tapi di kajian-kajian kritis, kajian-kajian awal itu sudah cukup bisa memberikan panduan kepada kita mengenai bagaimana kalau kita lihat kajian analis di Prancis, kita mau lihat juga bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah, seperti itu. Jadi penggerak sejarah. Selama ini dari karya Rahman Hamid itu kita bisa melihat bagaimana alam, geografi, teknologi, apa semua yang saya sarankan untuk melengkapi buku ini. Saya yakin buku ini akan berkembang terus. Kajian yang penting dilakukan itu adalah bagaimana melihat peranan tokoh-tokoh dunia maritim dalam mengembang dalam dinamika dunia maritim. Dan dunia maritim itu sudah lama menjadi bagian dari masyarakat kita. Pantun-pantun Melayu sangat banyak berkaitan dengan laut dan dunia maritim. Saya ambil contoh. Berlayar kapal ke Indragiri, selisih perahu dari pangkalan. Kalau tak kenal siapa diri, payah nak tahu siapa Tuhan. Menarik itu. Layar kapal itu ya jadi sudah jadi pantun ini sudah sangat Islami. Pantun-pantun ini sudah sangat Islami. Sama juga misalnya satu pantun Melayu lama yang ada unsur lautnya, saya catat di sini. Kapal berlayar ke Malaka, dituntun masuk pelabuhan. Orang ingin masuk neraka, ada banyak pilihan. Kajian-kajian pantun pun juga yang bernuansa maritim itu sudah sangat banyak, apalagi kalau dilihat dari pantun-pantun Melayu, itu sangat banyak sebenarnya. Jadi saya rasa prodi sejarah di kajian Islam di UIN Raden Intan ini akan banyak bisa mengeksplorasi materi-materi yang tersedia, apalagi di alam Melayu misalnya. Jadi kita sekarang ini bukan hanya arsip saja, naskah pantun semua bisa dikelola. Ada sangat banyak, ada banyak sekali teori pendekatan sekarang yang bisa digunakan. Saya saja pernah dikritik oleh guru saya ketika saya menulis tentang saya menggunakan novel sebagai sebagai bahan sumber kajian. Dr. Edward sangat marah. Dia bilang tidak bisa kayak gitu. Tapi saya mencoba mencari pendekatan yang terbaru. Itu saya pakai history Lukács, walaupun bukunya sudah lama. Tapi kemarin pas seperti Mas Aan itu, kalau lihat tulisannya Mas Margono, saya pakai itu. Mas Margono bilang, ini udah ada, Pak Sartono sendiri udah pernah nulis juga menggunakan novel. Ya. Jadi mereka memakai itu historical novelnya Lukács yang dengan 3 paradigma itu, historical faithfulness, keyakinan sejarah, historical
historical truthfulness, kebenaran sejarah dan local color. Jadi sekarang ada banyak pendekatan yang bisa kita gunakan dalam melihat kajian sejarah. Apalagi sekarang juga di kampus kami naskah-naskah Jawi itu kami juga coba garap karena untuk disandingkan dengan sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lontar itu lebih memperkaya kajian sejarah. Sumber-sumber sejarah maritim itu saya yakin menggunakan huruf Jawi atau pegon kalau orang Jawa bilang, kalau di Makassar disebut huruf serang, huruf gundul itu. Bukan saya maksudnya yang gundul, tapi huruf yang Arabnya itu. Saya yakin ada banyak naskah-naskah yang menyebutkan, yang menggambarkan relasi tentang laut dari sumber-sumber Islam, lalu mungkin dari naskah-naskah Lampung, karena Lampung juga sudah punya tradisi aksara. Ada aksara Lampung juga, tidak banyak suku yang memiliki aksara. Lalu mungkin dari sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lokal lainnya itu bisa memberikan nuansa baru terhadap kajian sejarah, maupun sejarah lokal maupun sejarah maritim di Lampung. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sementara seperti itu pembahasan saya dari buku Saudara Rahman Hamid tentang sejarah maritim Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Amrul Amir MA yang telah memberikan sedikit sharing dan tanggapannya terhadap salah satu karya dosen sejarah peradaban Islam, yaitu Dr. Abdul Hamid, yaitu karya fenomenal yaitu Sejarah Maritim Indonesia, yang tadi cukup banyak catatan, yang salah satunya yang menarik adalah bagaimana buku Sejarah Maritim Indonesia ini adalah salah satu buku pijakan untuk mengenal maritim di Indonesia gitu Pak ya. Ibaratnya buku-buku yang sudah ditulis oleh para penulis terdahulu itu terlalu tinggi lah untuk para pemula mungkin yang ingin coba mengenal tentang sejarah kemaritiman di Indonesia. Dan karya Bapak Dr. Abdul Rahman Hamid ini adalah satu karya yang cukup bisa menjadi pijakan awal gitu, karena secara bahasa sangat mudah dipahami. Jadi cocok sekali bagi kita yang ingin mempelajarinya atau ingin mempelajari lebih mendalami sejarah maritim. Sangat cocok sekali kalau memiliki buku Sejarah Maritim Indonesia ini, karya Bapak Dr. Abdul Rahman Hamid. Oleh karena itu kami menyediakan kurang lebih 3-5 buku yang bisa kami bagikan nanti bagi para penanya yang nanti terpilih oleh Bapak Abdul Rahman Hamid dan Pak Amrul Amir nanti, yang dimana saat ini sudah saya catat ada 12 pertanyaan. Telusur kembali bagaimana unsur Islam itu merasuk di dalam tradisi politik Makassar, ya. Tapi cara penguasa Makassar beragama Islam, ini kalau pakai istilah Kementerian Agama sangat moderat, moderasinya tinggi banget, ya. Meskipun dia sudah menerima Islam, tetapi dia tetap toleran terhadap orang Portugis yang Kristen Katolik, yang kalau di tempat lain Portugis dengan pedagang Muslim di Malaka bermusuhan, di pantai utara Jawa bermusuhan, di Maluku bermusuhan, tapi di Makassar mereka tidak bermusuhan karena sikap moderat dari Sultan Makassar terhadap orang-orang Kristen. Makanya seringkali saya mengatakan kalau membicarakan moderasi beragama di dalam konteks sejarah Indonesia, kita perlu belajar pada sejarah Makassar di awal abad ke-17. Gitu. Nah, jadi singkatnya, pengaruh Islam itu sangat besar sekali terhadap tumbuh kembangnya kota-kota pelabuhan atau kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Saya kira itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman Hamid yang telah memberikan penguatan tadi terkait salah satu pertanyaan yang diberi sendiri oleh Pak Abdul Rahman Hamid. Mungkin karena waktu sudah 3:30 Jawa atau Indonesia Barat, kita akan satu pertanyaan lagi dari salah satu peserta mungkin yang bisa disampaikan secara langsung.
Kepada tadi Mas Samuel tadi sudah ya sepertinya ya yang melalui chat Sudah. jawab juga. Kemudian Mas Arif Nahdlatul Khair. Ya, Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nahdlatul Khair dari Universitas Halwaleo, jurusan Ilmu Sejarah. Ingin bertanya kepada Abdurrahman Hamid. Pertanyaan saya, Pak, apa perbedaan karakteristik sosial masyarakat maritim dan masyarakat pesisir? Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Saudara Arif Nahdlatul Khair. Bisa dijawab juga nanti bukan hanya Pak Dr. Abdurrahman Hamid tapi juga Pak Amrul Amir. Kami persilakan. Ya, baik. Masyarakat pesisir dan masyarakat maritim, saya pikir sama aja. Karena masyarakat yang tinggal di pesisir itu juga masyarakat maritim sebetulnya. Karena tidak ada masyarakat maritim yang tinggal di pedalaman, kira-kira gitu. Itu jawaban klisenya yang paling sederhana gitu ya. Nggak mungkin lah masyarakat pesisir tinggalnya di pedalaman ya. Namun tidak semua masyarakat pesisir itu berorientasi maritim. Nah, ini letak perbedaannya di situ. Ya, kendati pun banyak masyarakat di Nusantara di Indonesia ini ada di pesisir, tapi tidak semua berorientasi maritim. Tidak semua berorientasi sebagai pelaut, sebagai pelayar, sebagai peniaga seberang lautan. Nah, makanya kalau kita mengkaji sejarah maritim Indonesia dari sisi masyarakatnya, kita tidak banyak menemukan masyarakat Indonesia yang sekian, yang ratusan jumlah suku itu yang berorientasi maritim sebagai pelaut, sebagai pelayar, sebagai peniaga seberang lautan. Paling banter ya merujuk pada beberapa karya yang sudah dilakukan oleh para peneliti sejarah dan budaya maritim. Misalnya ada yang mengkategorikan 5 atau 6 suku maritim, ya, yaitu orang laut ya, orang Bajo sudah pasti, lalu kemudian orang Madura ya kalau di Jawa ya, lalu kemudian orang Makassar ya, orang Bugis ya, orang Mandar dan orang Buton. Jadi ada 6 suku bangsa yang berorientasi ke laut. Nah, seringkali dalam studi-studi sejarah dan antropologi 6 suku ini disebut sebagai suku maritim. Ya, itu ya. Atau sebetulnya lebih tepatnya adalah suku bangsa bahari ya. Karena mereka yang giat di dalam aktivitas pelayaran dan perniagaan. Apa yang menjadi ciri masyarakat maritim atau masyarakat bahari atau suku bangsa bahari? Pertama, pada aktivitas mereka sebagian besar berorientasi ke laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelayar atau peniaga seberang lautan. Yang kedua, pada karakter masyarakatnya, masyarakat bahari atau suku bangsa bahari itu punya keterbukaan yang sangat tinggi. Mereka adalah masyarakat yang sangat terbuka. Nah, sehingga tidak heran mereka ini seringkali banyak mengadopsi budaya atau unsur-unsur dari kebudayaan lain. Nah, kalau kita sudah diskusi mengenai alat kebudayaan yang mereka gunakan di dalam pelayaran antar wilayah, antar samudra, tepatnya adalah perahu dan kapal, seringkali kita terjebak di dalam diskusi, ini siapa yang meniru siapa? Kapalnya mirip ini, kok siapa yang meniru siapa? Ya karena memang masyarakat bahari itu cair di dalam aktivitas mereka, di dalam kebudayaan mereka. Tetapi yang jelas menurut saya salah satu ciri yang paling nampak dari masyarakat bahari itu adalah keterbukaan mereka. Ya, yang paling utama adalah keterbukaan mereka. Mungkin karena pengalaman mereka berada di laut dan laut tidak pernah bisa dipetakan, tidak bisa dikotak-kotakan, itu membuat mereka terbuka dibandingkan dengan, mohon maaf saja, masyarakat agraris di daratan yang melihat tanah dengan batasannya yang jelas, ini milik siapa, dan seringkali pemikiran mereka potensi konflik itu jauh lebih tinggi daripada masyarakat pelaut. Ini soal kepemilikan. Jadi masyarakat bahari itu melihat laut itu milik semua orang, tidak ada sistem kapling-mengkapling, makanya tidak banyak konflik-konflik untuk memperebutkan wilayah laut. Tetapi sebaliknya,
paling banyak konflik memperebutkan tanah. Nah, ini satu pengalaman. Makanya untuk belajar saling bisa menerima, sebetulnya kita bisa belajar pada masyarakat Bahari bagaimana keterbukaan itu. Ya. Dan mereka sangat luar biasa dalam hal toleransi. Saya membuktikan itu ketika melakukan penelitian untuk menulis disertasi, menulis tesis tentang pelaut Buton, menulis disertasi tentang untuk pelaut Mandar. Ada satu hal yang saya temukan. Ketika saya mau datang untuk bertanya tentang pengalaman hidup mereka, dengan begitu terbuka mereka mengatakan begini, nak, tinggal aja di rumah kalau tidak ada tempat tinggalmu. Padahal mereka baru mengenal saya dan tidak tahu saya ini siapa, penjahat atau peneliti. Tetapi karena pengalaman mereka kemana-mana dan terbuka dan bisa berinteraksi dengan orang-orang lintas suku bangsa, itu yang membuat pemikiran mereka sangat terbuka dan mudah berterima. Ya kan? Coba meneliti para petani. Ya kan? Saya memang selama ini belum pernah meneliti para petani, tapi kalau meneliti para pelaut itu paling mudah. Dan saya tidak pernah bisa kehabisan, tidak perlu harus khawatir kalau meneliti suku pelaut, karena mereka sangat terbuka. Saya berkeliling pulau melakukan penelitian di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, meskipun saya tidak kenal secara langsung, tapi saya bisa hidup di sana tanpa mengenal siapapun. Mereka sangat terbuka. Nah, beberapa pelaut tua mengatakan pada saya begini, nah, kami itu sebetulnya berhutang budi pada siapapun, karena kami dalam aktivitas kami sebagai pelaut di seberang lautan dulu, kami datang di satu suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kami bisa diterima. Dan kami iri dan berharap suatu waktu kami bisa menerapkan cara hidup itu. Nah, ini keterbukaan inilah yang menurut saya paling penting kita pelajari, yang patut kita teladani dari masyarakat Bahari. Saya kira itu. Jadi yang paling menonjol menurut saya adalah pada keterbukaan masyarakat Bahari dibandingkan dengan masyarakat agraris. Ya. Mungkin Pak Amrullah bisa menilik lagi yang lebih jauh dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Mas Aan. Kami persilakan kepada Pak Dr. Amrullah untuk memberikan tambahan atau penguatan. Saya pikir sudah penjelasan dari Pak Dr. Rahman Hamid itu sudah cukup mewakili apa yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dimaksud dengan orang pesisir dan orang maritim itu sudah tertangkap. Orang yang tinggal di pesisir tidak selamanya juga adalah orang pelaku dunia maritim. Karena kalau dia hanya seorang pemancing atau penjala ikan, itu masuk dalam golongan penduduk pesisir. Tapi apakah dia melakukan aktivitas dunia maritim? Dunia maritim itu lebih pada kontak dengan dunia luar, hubungan dengan hubungan dengan antar wilayah lainnya. Kalau dia mempertukarkan barangnya untuk dipertukarkan, mungkin saya diberitahu ya Pak Rahman soal itu. Dia baru masuk dalam konteks maritim. Tapi kalau dia hanya untuk konsumsi sendiri dan hanya untuk dirinya saja, dia hanyalah orang sisir. Seperti itu. Jadi yang membedakan itu adalah dunia pesisir itu masuk di dalam lingkup dunia maritim, tapi tidak semua bagaimana bahasanya, tapi tidak semua orang yang di pesisir itu melakukan aktivitas yang menjadi bagian dari dunia maritim. Mungkin penjelasan saya cukup begitu saja dulu. Tapi penjelasan dari Pak Rahman Hamid sudah cukup mewakili. Terima kasih pada Dr. Amrullah. Sebelumnya kami mohon maaf karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, hampir menunjukkan 16.00. Jadi kita sebenarnya sudah lewat dari sekitar 15 menit. Jadi untuk itu kami mohon maaf untuk sesi pertanyaan mungkin yang banyak sekali. Tadi saya catat sudah hampir 20 pertanyaan Pak Dr. Rahman. Mungkin kita nanti di lain kesempatan akan kita berikan serial podcast untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena saya yakin itu pertanyaan yang cukup menarik. Jadi nantikan serial podcastnya di akun YouTube
Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Lampung yang bisa di-search di YouTube. Dan untuk pada kesempatan kali ini, saya sebelum kita tutup, dari panitia sudah memilih 3 peserta yang mendapatkan hadiah buku Sejarah Maritim Indonesia, yaitu ada tadi yang pertama adalah Samuel Watimuri dari Maluku, kemudian ada si Haris dari Lampung dan Nur Harisha dari Sulawesi Selatan. Nanti bisa menghubungi panitia atau di Instagram Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Lampung. Kami ucapkan selamat kepada ketiga orang ini dan nanti bisa langsung menghubungi panitia. Dan untuk karena itu karena aku sudah hampir pukul 16.00 dan ini sudah tadi sudah lewat dari waktu yang telah kita sepakati. Mungkin kita akan cukupkan diskusi buku sore hari ini. Kami mohon maaf dari panitia jika mungkin ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab secara utuh gitu ya. Dan seperti tadi kita sampaikan bahwasanya nanti kita akan bikin serial podcast untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Saya yakin Pak Dr. Abdurrahman Hamid masih bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, oleh karena itu kami selaku panitia mohon maaf jika mungkin ada salah kata dan sekaligus dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Lampung mengucapkan mohon maaf jika mungkin dalam penyelenggaraan diskusi buku ini ada yang kurang berkenan, ada yang mengalami kendala dan ada yang belum terakomodasi pertanyaannya. Kami mohon maaf. Untuk oleh karena itu untuk menutup diskusi kita hari ini kita masih berikan kesempatan kepada Bunda Siti Maskurah untuk memberikan kesan-pesannya atas penyelenggaraan kita sore hari ini. Pada Bunda Siti Maskurah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan seru sekali ya diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah saya mengikutinya dari awal sampai akhir. Nampaknya memang membedah buku Sejarah Maritim Indonesia karyanya Bapak Dr. Rahman ini tidak cukup tuntas ketika kita hanya mengalokasikan waktu beberapa jam saja, karena isu tentang sejarah maritim itu seperti tadi yang disampaikan oleh para pembicara itu ya, ternyata tidak hanya berkaitan tentang bagaimana membangun memanfaatkan potensi kelautan, akan tapi juga bagaimana kemudian antara laut dan daratan itu kemudian juga bersinergi, berinteraksi sehingga menimbulkan sosio budaya yang khas ya. Jadi kajian tentang sejarah maritim ternyata cakupannya sangat luas sekali dan ini sangat menarik gitu ya. Sebelum saya menutup acara ini, saya tadi sangat tertarik dengan statement Pak Dr. Abdurrahman terkait dengan bagaimana Inggris sebagai negara maritim yang berhasil ya, sebagai negara maritim dengan orientasi ya, sebagai negara dengan orientasi maritim yang sangat berhasil gitu ya. Lalu saya pikir-pikir kenapa begitu sukses ya orientasi maritimnya. Sangat mungkin itu tidak bisa dilepaskan dari giroh politik, giroh kolonialisme ya. Tidak bisa dilepaskan dari ambisi kolonialismenya, sehingga kolonialisme itu menjadi seperti spirit yang meluap-luap, sehingga bagaimanapun penguasaan maritim itu tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Nah, dalam beberapa pertanyaan tadi yang muncul dalam chat itu saya juga membaca beberapa di antara penanya itu yang kemudian menyayangkan Indonesia dan kenapa Indonesia dengan potensi maritim yang begitu luar biasa tapi tidak juga memiliki kejayaan maritim atau tidak juga bisa mengembalikan kejayaan maritim masa lalu sebagaimana ditorehkan pada abad-abad yang ke-7 sampai abad yang ke-18 itu ya. Jadi mungkin nanti berikutnya dari para pakar sejarah maritim itu bisa memberikan kunci-kunci tentang bagaimana Indonesia ini kemudian
mulai mulai membangun potensi kemaritiman itu dengan segala potensinya yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan memang kita menjadi tertinggal itu karena sebagiannya karena potensi maritim itu tidak juga diperhatikan. Saya rasa diskusi ini tidak cukup sampai di sini, harus disambung Pak Aan dengan diskusi-diskusi berikutnya terkait isu-isu yang begitu beragam terkait dengan maritim ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya sebagai Kaprodi Sejarah Peradaban Islam sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini, memberikan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kesetiaan Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Dr. Amrullah Amir yang telah dengan setia mendampingi kita semua, para peserta diskusi sejarah maritim Indonesia ini. Mudah-mudahan tidak kapok ya Pak, lain kali kita bisa berjumpa lagi dan kita akan merindukan Bapak nantinya, untuk bersinergi dengan Bapak Dr. Rahman, ya, berbincang tentang sejarah maritim yang ternyata luar biasa sekali paradigmanya, ya, dan itu nanti akan membuka wawasan, membuka perspektif baru ya dalam pengembangan sejarah peradaban Islam ke depan. Saya pikir itu apresiasi yang bisa saya berikan terutama kepada Pak Aan Budianto yang telah merancang kegiatan ini dan berhasil pada sore hari ini. Tentu apresiasi sekali Pak Aan dan mudah-mudahan diikuti dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Tentu pada akhir kegiatan ini saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk marilah kita bersama-sama menutup acara yang luar biasa ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Alhamdulillahirabbil alamin. Kata penutupan dari saya, mudah-mudahan kerja kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Menir. Sama-sama, Menir. Kegiatan kita pada sore hari ini semoga ada banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita petik dan semoga bisa semakin menumbuhkan semangat kita untuk mempelajari lagi sejarah maritim karena secara historis kan kita menjadi wilayah yang menjadi salah satu terkenal dengan maritimnya gitu kan. Dan banyak kerajaan-kerajaan yang bersifat bersejarah maritim yang memang dahulunya ada di Nusantara gitu. Itu saja dari kami Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN dan Lampung. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kepada Allah kami menambung. Kita akhiri acara kita sore ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Kita dan saya selaku pembawa acara mohon maaf jika mungkin ada salah kata dan saya akhiri untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Bu dulu. Izin live juga ya. Terima kasih banyak, Menir. Mohon maaf untuk teman-teman di Makassar.